Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di praktikum PBO. Hari ini kita akan membahas mengenai input dari keyboard. Input dari keyboard ini sangat penting ketika kita membuat aplikasi dari Java, karena pastinya kita akan memasukkan suatu data tertentu yang kita masukkan lewat keyboard yang nantinya akan diproses oleh sistem. Tujuannya nanti untuk materi ini adalah mahasiswa Anda diharapkan mampu mengetahui dan mencoba mengambil input data dari keyboard sebagai input pada skrip program yang dibuat. Nah, untuk materi kita nanti kita akan membahas 3 model ya untuk input dari keyboard. Yang pertama scanner, kedua adalah buffer reader, yang terakhir adalah Java Option Panel. Nah, kita mulai yang pertama, scanner. Nah, kelas scanner merupakan kelas yang dapat mengambil data yang diketikkan pada keyboard, yang selanjutnya disimpan ke dalam variabel pada program Java. Kalau sebelumnya kita membuat suatu variabel yang ada nilainya di dalam script yang sudah kita tentukan nilainya, sekarang kita akan mencoba membuat nilai atau variabel yang nanti isinya atau nilainya, value-nya berasal dari inputan keyboard. Karena tentunya nanti ketika Anda membuat program, input data yang masuk itu akan sangat dinamis, akan ditentukan oleh user masing-masing. Nah, salah satu library yang bisa kita gunakan adalah scanner. Nah, library ini terletak di java.until.scanner. Ini untuk mengakses kelas scanner. Jadi di awal program kita harus menambahkan perintah seperti ini, import spasi java.until.scanner. Nah, kemudian setelah kita melakukan import file scanner ini, nah di sini ada kode tersebut ditulis pada baris awal. Kita bikin variabelnya ya, kita bikin objek. Setelah Anda mengimport library scanner, kita harus membuat objek dari scanner, contoh seperti ini. Jadi kalau kemarin kan ada integer, float, double dan lain sebagainya, nanti di sini berarti tipenya adalah scanner, objeknya SI, gitu ya. Tipenya scanner, kemudian nama objeknya SI, kemudian di sini tipenya new scanner system.in. Nah, pada script ini SI merupakan nama objek variabel dari kelas scanner yang baru saja dibuat. Nah, ini jadi SI ini jadi objek baru. Nah, Anda bisa menggunakan nama apa saja untuk scanner. Ini contoh saja Anda ganti Agus, boleh, nggak masalah. Nah, kemudian ini cara menggunakan objek ini di dalam Java. Contoh, saya bikin variabel integer. Nama variabelnya nilai 1. Dia namanya si.nextIn. Nah, kode si.nextIn akan menghasilkan angka yang ditulis pada keyboard. Sedangkan nilai 1 digunakan sebagai variabelnya. Nah, ini contohnya. Nanti Anda coba, ini scriptnya ya. Anda coba, saya sudah menyediakan untuk Anda nih yang scanner. Jadi kita sudah sini import dulu, kemudian kita bikin kelas ya, namanya saya bikin di sini input scanner. Nanti nama filenya juga sama ya, input scanner.java. Ini static void-nya karena nanti kita mau buat data. Kemudian di sini kita buat scannernya terlebih dahulu, scanner S1 new scanner system.in. Nah, kemudian kita mengambil nilai dari keyboard. Caranya menggunakan system.out.print, masukkan nilai. Nah, kemudian nilai yang dimasukkan ini akan disimpan ke dalam nilai 1 sama dengan S1 next. Jadi, apapun yang dimasukkan ke sini lewat keyboard nanti selanjutnya akan disimpan di dalam variabel nilai 1. Kemudian kita masukkan perintah untuk input nilai lagi, sistem out print, masukkan nilai kedua. Nah, nilai kedua yang nanti dimasukkan itu akan disimpan dalam nilai 2 sebagai integer. Kalau yang tadi nilai 1 sebagai integer, ini nilai 2 sebagai integer. S1 ini ya, objek ini atau variabel ini, next in, kemudian di sini saya melakukan penjumlahan integer jumlah nilai 1 plus nilai 2. Kemudian dicetak lagi pakai sistem outprint, jumlah. Nah, kalau kita jalankan hasilnya,
seperti ini ya. Masukkan masukkan nilai, semisal saya perbesar, Oke, masukkan nilai, semisal saya tulis 10, nilai pertama ya. Jadi nilai pertama 10 ini disimpan di dalam variabel nilai 1 sebagai integer, kemudian masuk lagi nilai 2 misal 20. Nanti 20 ini tersimpan di dalam variabel atau objek nilai 2. Nah, hasilnya seperti ini. Masuk nilai 1, nilai 2, jumlah 30 karena di sini kita menggunakan penjumlahan. Nah, itu contoh sederhana kalau Anda pakai scanner. Selanjutnya, kelas yang bisa kita pakai untuk melakukan input data di dalam Java, salah satunya adalah buffer reader. Nah, kelas buffer reader ini merupakan kelas yang dapat membaca data dari keyboard untuk disimpan pada suatu variabel atau objek. Untuk menggunakan buffer reader, kita membutuhkan import data. Kalau tadi import Java pakai ini ya, Java until scanner yang kita pakai. Kalau ini dia pakai import java.io.bufferreader, kemudian io exception, kemudian input stream reader. Ini yang kita butuhkan file datanya untuk memakai buffer reader. Selanjutnya sama seperti scanner, kita harus membuat objek atau variabel dari buffer reader yang kita ambil. Contoh di sini buffer reader BR1, ini ada ganti BR2 dan tidak apa-apa. Ini objek baru atau variabel baru yang kita bikin menggunakan kelas buffer reader. Nah, setelah itu kita dapat mengambil atau menyimpan input dari keyboard ke variabel yang diinginkan dengan kode berikut: try string nama BR1 readline. Nah, ini perintah try and catch ini, kode ini untuk mengambil input keyboard harus ditulis pada blok try and catch untuk menghindari terjadi error. Jadi kalau terjadi perintah error, ini berfungsi sebagai exception-nya. Nah, contoh kalau kita pakai buffer reader, ini sudah siapkan untuk Anda. Nah, ini pertama ya, Anda import dulu. Kemudian Anda bikin kelas namanya input BR, Anda boleh ganti tidak apa-apa, nanti nama filenya disimpan dengan yang sama ya, input BR. Kalau Anda lihat di sini, ya saya namanya input BR. Nah, kemudian di sini kita membuat objek atau variabel BR1 dari kelas buffer reader, kemudian kita menggunakan try and catch. Nah, try and catch ini, try ini digunakan untuk input datanya ya, sampai sini untuk input data. Catch ini untuk exception-nya. Jadi ketika input data kita itu error, maksudnya ada data yang tidak bisa disimpan di dalam sistem, nanti akan muncul exception. Exception itu kayak pengecualian untuk penanganan error pada saat input data. Jadi tampilannya tidak error seperti yang ditampilkan menggunakan bahasa mesin yang susah untuk dipahami, tetapi nanti errornya muncul error pada saat input data. Nah, di sini kalau pakai try Anda bisa lihat ini untuk ambil data dari keyboard, sistem out print, nama, kemudian apapun yang nanti diketikkan di sini, nama ini akan disimpan dalam string nama, akan disimpan dalam variabel atau objek nama. Ini dari variabel BR1 ya, readline, kemudian lagi di sini umur, kemudian disimpan lagi di sini ke dalam variabel atau objek umur, tipenya integer di sini. Ini parse in, ini readline ya. Ini contohnya ya, ini kalau string menggunakan seperti ini, kalau integer data dipakai ini. Nah, kemudian ini untuk outputnya seperti biasa nih ya, sistem out print learn, assalamualaikum, berarti ini teks ya. Plus ini di sini digunakan untuk memisahkan. Jadi kalau Anda menggunakan variabel yang diinput kemudian mau dimasukkan ke dalam string, harus kasih ini ya, plus ini fungsinya untuk memisahkan bahwa ini adalah string, yang ini adalah variabel atau objek. Begitu pula ini ya, ini variabel atau objek. Berarti di sini ini string, ini variabel atau objek, ini string yang tanda petik ini ya, sampai ini variabel objek. Nah, kita coba. Nama misal Khairuddin, saya
enter usia 31 misal. Nah, muncul ini ya, disimpan, masukkan nama, kemudian masukkan umur. Nah, Assalamualaikum Khairuddin. Khairuddin ini adalah nama ini ya dari variabel ini. Apa kabar? Tidak terasa sekarang Anda sudah 31 tahun. Nah, 31 ini berasal dari variabel 31 yang tadinya sudah diinputkan di dalam sini. Ini kalau kita menggunakan buffer reader. Terakhir, J option panel, J option pane. Nah, J option pane ini sangat banyak digunakan ya, terutama untuk pemrograman desktop karena dia ada GUI-nya. Anda bisa lihat seperti ini ya. Kalau tadi masih under DOS, tampilannya compilernya seperti ini. Nanti kita coba lihat ya perbedaannya. Kita bahas dulu. J option pane ini merupakan alternatif untuk menerima input keyboard berbasis dialog. Jadi ada dialog box-nya ya, pakai ada dialog box. Untuk menggunakan kelas ini sama seperti hampir sama scanner ya. Ini banyak orang lebih dikenalnya kalau Anda kita belajar Java Swing ya. Import Java X Swing J option. Nah, ini kemudian setelah kita import kelasnya, kita membuat variabel atau objek. Di sini saya bikin string nilai. Langsung ya, bukan objek. Menyimpan input dari keyboard pakai string nilai J option show panel dialog. Nah, ini contohnya. Import Java X Swing J option. Ini ada latihan ya. Kita coba aja J option. Nah, bedanya kayak gini ya. Outputnya tidak muncul di sini, tetapi muncul dalam bentuk dialog box. Nah, sambil kita lihat di sini nanti. Nah, string nama. Nah, masukkan nama Anda. Nah, ini dia pakai J option show input dialog. Ini lebih user friendly saya kira. Khairuddin misal. Otomatis ya akan ada button seperti ini ya, misal oke. Masukkan umur Anda, umur 31. Oke. Nah, munculnya seperti ini. Message. Hai Khairuddin, apa kabar? Tidak terasa sekarang Anda sudah 31 tahun. Nah, ini kita tinggal oke. Nah, saya ada satu contoh lagi, ini di luar materi. Bersama ya, ini contoh untuk ngitung alas saja. Bisa pakai scanner juga, double ya. Ada input scanner, ada input Java X Swing option. Kita coba lihat. Ini saya pakai kombinasi, nggak apa-apa. Alas misal 3, tinggi 4, gini aja. Nah, sama aja ya. Nanti Anda bisa lihat, mungkin Anda nyoba yang ini tidak ada di modul, nanti mungkin Anda bisa ketik sendiri. Ini hanya contoh sederhana, sebenarnya sama ya. Selanjutnya untuk J option ini sebenarnya sangat banyak sekali tutorial di internet kalau Anda mau coba cari ya. Ini saya sudah carikan ke Anda, semisal ini di Perbanas sudah dijelaskan. Ini aja yang komplit, ini petani kode ya. Karena saya yakin untuk pemrograman Java ini Anda bisa belajar dari macam-macam ya. Nah, secara umum JPanel itu ada beberapa 4 fungsi metode ya. Ada show confirm dialog untuk menampilkan dialog konfirmasi. Show input dialog, ini untuk input dialog tadi yang kita pakai di sini apa? Input dialog ya. Kemudian show input dialog, kemudian show message dialog. Ada 2 barusan. Baru show input dialog dan show message dialog. Kita belum nyoba show confirm dialog, kemudian show option dialog. Anda juga bisa nyoba ya di sini petanikode.com/java-swing J option pane. Nah, ini Anda bisa nyoba di sini cukup banyak. Nah, ini keterangannya kan kalau message seperti apa. Nah, Anda nanti bisa baca sendiri. Nanti tentunya kita akan juga bahas di teori, karena ini di teori belum sempat kita bahas untuk input. Yang jelas untuk pertemuan kita hari ini kita belajar bagaimana untuk input di dalam Java. Anda bisa menggunakan beberapa opsi ya, bisa menggunakan kelas scanner atau kelas buffer reader ataupun kelas J option pane. Nah, untuk referensi lebih lanjutnya silakan Anda bisa cek di internet, saya kira cukup banyak. Kemudian untuk latihan silakan Anda buat script pada latihan ini menggunakan scanner, buffer reader maupun J option.
nggak usah ini wis ini bab 1 dan 2 biodata ya, jumlah operator. Nanti coba ini pada bab 1, bab 2, bab 5, atau gini aja, nanti saya jelaskan tugasnya di di Microsoft Teams. Nanti Anda bisa lihat, Anda bisa kerjakan ini ataupun nanti yang saya tulis di Microsoft Teams. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.